A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Al mukarramun, para alim ulama, para kiai, ketua PKB Pak Kiai Muhaimin, ibu-ibu muslimat, fatayat, dan seluruh hadirin yang mohon maaf tidak kami sebut satu persatu, waktunya 15 menit. Saya batasi hanya 15 menit. Saya bicara soal taswirul afkar, Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Tujar. Ini adalah embrio dari ideologi Nahdlatul Ulama. Kalau ingin mengetahui NU, ya embrionya harus ketahui dulu. Ini dari mana datangnya ini? Saya pernah riset masalah ini ketika Mbah Wahab mau diberikan gelar pahlawan. Saya kejar sampai ke Turki. Suatu saat 2003 saya diundang oleh ada konferensi intelijen negara Islam. Jadi kita ini baru masuk klub intelijen negara Islam tahun 2002. 2001 setelah Gus Dur jadi presiden. Sebenarnya nggak boleh. Jadi negara Islam terbesar tapi tidak ikut, tidak boleh. Setelah Gus Dur datang masuk, jadilah kita anggota. Di situ kita menjadi anggota mulai 2002, 2003, 2002 anggota belum anggota ya, hanya pengikut aja. Yang 2003 baru anggota pertemuan di Istanbul. Biasanya dimulai dengan qiraatul Quran yang dibaca surat Alam Nasrah. Orang ada yang baca adalah anggota intelijen sama-sama. Saya bingung, ada wakil kepala intelijen seorang wanita, begitu mau membaca Quran dia pakai kerudung. Quran selesai buka kerudung, sekuler. Dari ayat Alam Nasrah yang singkat itu ada 14 kesalahan. 14 kesalahan. Saya tanya setelah itu kepada intelijen, kepala wakil intelijen, anak di sini umur berapa boleh belajar ngaji? Setelah 12 tahun baru boleh belajar ngaji. Sebelumnya nggak boleh. Sistem sekuler itu. Di situ langsung saya tanya lebih lanjut mengenai paketkan gerakan Mbah Wahab, Taswirul Akbar, Nahdlatul Tujar. Saya diketemuin seorang profesor, saya lupa namanya. Saya tanya itu semua. Oh, itu sama seperti majalah gerakan Tanzimat di Turki awal sebelum Perang Dunia Pertama, pembaruan di Turki itu yang diikuti oleh seluruh dunia, itu punya koran namanya Fatan, punya surat kabar Fatan, majalahnya namanya Tasfir-i Afkar. Fatan bahasa Turki, Tasfir-i Afkar bahasa Turki juga. Tasfir Afkar dari situ, Nahdlatul Wathon dari situ. Dia bilang itu kira-kira gitu. Dan satu lagi gimana? Pas ada istilah ini, namanya Nahdlatul Tujar, dari mana itu asalnya? Kalau itu tidak dibicarakan. Itu ada orang lain, ulama lain namanya itu Said An-Nursi. Said Nursi, dia seorang ahli militer, penasihat raja, seorang ulama besar, doktor. Dia pernah menjadi pahlawan perang lawan Rusia di Turki Utara. Dia mengatakan Said Nursi inilah yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita bicara geopolitik. Waktu Perang Dunia Pertama menjelang itu kan Turki berpihak dengan Jerman, berpihak dengan Italia, melawan Rusia, Inggris dan sebagainya. Penyebabnya adalah revolusi industri menghasilkan ekonomi yang luar biasa, kemajuan luar biasa di Eropa Barat, muncul nasionalisme. Perang Dunia Pertama akibat daripada seorang nasionalis dari Austro-Hungaria, seorang calon mahkota Pangeran Ferdinand dari Austro-Hungaria, pergi Serbia,
Sarajevo dibunuh oleh seorang nasionalis. Nasionalis melawan otoritarian. Itulah menjadi penyebab Perang Dunia Pertama. Akhirnya Turki berpihak kepada yang kalah. Apa yang terjadi? Turki dijajah. Waktu itu masih ada khilafah Islamiyah, yang Istanbul ke sini, yang Eropa yang bagian Eropa diduduki oleh Yunani, sedang yang Anatolia yang bagian Asia diduduki oleh Inggris, Perancis dan Italia. Dijajah. Ada orang namanya Kemal Mustafa Atatürk yang kita anggap sekuler, yang katanya kuburannya bau. Enggak, saya ke sana enggak bau kok, itu biasa aja manusia. Masa kuburan bau di dalam kok ya? Enggak. Ya itu. Kemal Atatürk ini memang dia berpikir kalau begini kalau dibikinan terus, Sultan udah nggak punya kekuasaan, tentara Perancis, Inggris, Italia, Yunani dibiarkan, maka kita akan terjajah. Kita udah kehilangan jajahan, kita akan dijajah. Apa yang dilakukan dia? Tentara dikumpulkan, diseranglah tentara Yunani yang di Istanbul. Cepat kalah tentara Yunani paling lemah. Begitu tentara Yunani lemah, dia langsung deklarasi penghapusan khilafah Utsmaniyah. Artinya Turki tidak mau ada jajahan lagi, tidak mau ikut lagi. Kami akan negeri bangsa dan kami sekuler, ikut Eropa. Diterimalah oleh Inggris, Italia. Kami pulang, silakan merdeka, tetapi kamu tidak boleh bikin khilafah. Itu yang terjadi. Inilah jadi sebenarnya yang kita ikuti ini adalah pikiran Mbah Wahab ini adalah pemikiran pembaruan yang berpusat di Turki yang berlaku sejak awal ke abad ke-11. Dan jadi kita ini hasil dari produk geopolitik dunia. Jadi ideologi Tasawwuf Akbar, Nahdlatul Tujar, Nahdlatul itu adalah visi internasional sebenarnya yang kemudian kita ambil di sini menjadi Mbah Wahab seperti itu. Dan kita punya andil besar dalam nasionalisme karena apa? 2016 kan mulai khusus Nahdlatul Wathon sama Kiai Mas Mansur Muhammadiyah. Jadi kita dan Muhammadiyah tidak boleh pisah karena dua-duanya sama. Yang kita hadapi nanti akan saya terangkan geopolitik yang sekarang ini itu. Jadi sebenarnya Tasawwuf Akbar, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul itu adalah embrio organisasi yang luar biasa internasional, mendunia, dan itu yang dipraktekkan selama ini menghasilkan NKRI, Pak. NKRI itu kalau nggak ada NU tidak bisa. Bagaimana menyatukan ketika Indonesia Timur mau keluar, kalau alhamdulillah Pak Said, enggak. Ya. Maaf Pak Kiai, tadi mestinya bagian Pak Kiai, tapi saya mewakili kan terlambat sedikit aja. Ya. Jadi anggap aja saya nomor 2, Pak Kiai nomor 1, tapi mohon maaf. Saya lanjutkan. Jadi Tasawwuf Akbar, Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar itu adalah embrio dari ideologi Nahdlatul Ulama. Kemudian embrio dari negara bangsa yang seperti kita ini. Negara bangsa mana yang satu-satunya kita, yang agama dan negara sejajar. Ad-dinu wa sultanu tau amani la yatimu akadumatun akhor. Ad-dinu asas wa sultanu kharis. Hanya Indonesia ini. Hanya Indonesia yang ada di mana agama dan budaya itu beriringan, bukan bersebelahan. Saudi lain-lainnya nggak bisa, kita bisa. Ini waktunya sedikit jadi singkat-singkat Pak Kiai. Kemudian kedua, oleh karena itulah kita telah berhasil menggunakan 3 embrio tadi menjadi Nahdlatul Ulama. Makanya saya usulkan kepada PKB, itu jadilah trilogi perjuangan PKB ke depan. Terserah istilah, trilogi perjuangan PKB ke depan. Insya Allah akan sukses. Karena karena apa? Itu warisan leluhur dan itu udah bagian pemikiran sifatnya internasional, dualiyah internasional. Itu, jadi itu tidak ada tandingannya udah. Nah ini yang pertama, yang ini. Yang kedua,
kaitan dengan geopolitik yang sekarang. Kalau tadi kan apa namanya, Amerika Barat, Inggris lawan Jerman, ASEAN lah tadi kita kalah kan, ikut yang kalah. Sekarang gimana geopolitik sekarang? Kita mulai dengan apa? Disertasi apa itu? Tokoh Huntington, Samuel Huntington dan Fukuyama mengatakan bahwa akan terjadi perang peradaban. Siapa yang berhadapan? Peradaban Barat melawan peradaban Timur dan peradaban Islam. Peradaban Timur itu adalah Cina, Jepang, dan Slavia. Slavia, Rusia, Ukraina, Belarus itu Slavia. Polandia itu Slavia. Bahasanya orang Slavia. Gerejanya pun gereja ortodoks di timur, lain dengan Roma di Slavia. Bahasanya lain, budayanya lain. Dan budaya timur yaitu budaya Islam, Indonesia, Asia Tenggara dan Timur Tengah. Yang terjadi sekarang ini ada konflik antara Barat, Amerika CS melawan peradaban Timur. Peradaban Barat, Amerika CS ingin menguasai peradaban dunia dengan memaksakan peradaban dia. Harus mau aborsi, menolak aborsi atau menerima aborsi. Aborsi melegalkan, harus mau. Mereka mengatakan demikian. Harus tidak ada legalkan penistaan agama, undang-undang penistaan agama hilangkan. Maunya begitu mereka. Kita perlu, tapi mereka mau begitu. Kemudian juga yang lain-lain seperti ide dia yang diperbolehkan. Kawin sejenis harus boleh. Kawin itu adil. Ini ada peradaban mereka yang mau dipaksakan kepada mereka. Ini adanya bulan globalisasi, globalisme, ingin menguasai dunia. Itulah esensi geopolitik yang akan terjadi. Jadi kalau ultraliberalisme, contoh yang jelas ada Trump, American First, yang tidak ada. Perang ekonomi dengan perang debat dengan bentuk ekonomi, perang Cina, Amerika dagang. Perang Jepang, Amerika itu terjadi tahun 80 sampai 90 dan Jepang kalah. Sekarang Jepang stagnan, tidak akan berubah ekonomi Jepang. Yang kedua Cina. Yang ketiga ini mau ngelawan Rusia. Akhirnya ketanggur itunya. Ini bagian dari perang geopolitik tadi. Kemudian yang kemudian perang Islam dengan Islam, yaitu tadi kita dipaksa untuk itu. Makanya setiap bulan akan terjadi penistaan agama di Barat yang dibiarkan itu akan terjadi. Itu jadi. Lah, bagaimana peradaban Islam, Tasawuf Akbar, Nahdlatul atau Nahdlatul Jar NU tadi, kami tidak ingin mendominasi seperti Barat itu. Ikhtilafut tanawu, perbedaan yang diperbolehkan. Mereka mau kawin sedis, silakan aja, tapi jangan memaksakan kami biar kami hukum sendiri, budaya kami sendiri. Jadi ikhtilaf nadharah, jadi peradaban. Inilah esensi daripada geopolitik sekarang. Kita menghadapi tekanan politik, ekonomi, dan sebenarnya akan terjadi terus. Ya, bagaimana posisi seperti Al-Qaeda? Jadi Amerika dan teman-temannya itu ya mengacu, menekan dengan termasuk Al-Qaeda ini. Saya ngikuti ini perang Afghanistan 1981 sampai 1990 itu pasukan didatangkan negara Islam, DI, pemuda berusaha Islam di Mesir, dikumpulin di Afghanistan, dilatih melawan Rusia. Itu Rusia kalah, disebar ke seluruh dunia. Jadilah untuk melawan apa? Untuk melawan pemerintahan sendiri. Selain Al-Qaeda dibunuh mereka, jatuh domba, kemudian mereka juga melawan pemerintahan sendiri, termasuk jamaah Islamiyah di sini. Yaitu itu. Nah, kita ditipu juga. Kita ke Afgan, kita membantu melawan Rusia itu sekitar 1 brigade senjata. Kita beli dari Israel karena Amerika mintanya bikin dan Rusia, kita minta dari Mesir. Tidak bisa, kamu di embargo, jadi tunjukin ada senjata di Israel.
rampasan dari Mesir. Kita beli, kita serahin perang ke Afghanistan. Seperti itulah. Begitu selesai nyerang kita sendiri orang-orang itu. Jadi itu. Yang kedua tadi ekonomi ya perang ekonomi ya untuk memukul kita sebenarnya ini, memukul kita sendiri. Akhirnya kita nggak ikut perang, ekonomi kita kacau balau. Itu bagian untuk melemahkan kita. Inilah juga politik baru, sehingga halus sekali tapi harus kita sikapi. Yang bisa pertama adalah tadi dengan menjadikan Tasfirul Akbar, Nahdlatul Fadl, Nahdlatul Jar sebagai apa tadi yang saya lupa tadi, seperti perjuangan apa ya tadi ya ke 5 atau ke depan Nahdlatul Ulama dan PKB khususnya. Bagaimana hubungan NU dengan PKB itu sudah jelas kok, yang dijelaskan NU. Jadi mutualis mutualistis, saling membantu, saling menguntungkan. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada dusta antara kita gitu ya. Itu jelas. Saya tetap dukung PKB, saya tetap dukung NU Pak ya. Soal aktif itu kan PKB masih aktif, Pak Said masih aktif madrasahnya kan, sama aja kan kita aktif bisa di luar bisa di dalam. Jadi jangan bertubrukan di antara kita sendiri, kita perkuat. Dan saya kira udah 15 menit ya. Yeah. Oke. Demikian, mohon maaf waktunya terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Kiai As'ad Ali. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang Guru Mulia Profesor Dr. Buya Said Akil Siraj dan juga cendekawan kita Dr. Fahri Ali. Jadi sebenarnya yang betul itu Buya Said Pak. NU itu cirinya 3. 1, kalau datang memang tidak terlalu tepat waktu. Ini sudah NU baru Bu ya, tepat waktu. Yang kedua, istrinya harus 1 dan harus merokok. Kayak gitu, itu kata Pak Sujoyo Tejo katanya. Nah Buya tadi sebenarnya, Buya di pertama akan membahas tentang fikrah, ide, pemikiran, gagasan dari para pendiri Nahdlatul Ulama. Nah salah satu fikrah yang dibawa oleh para pendiri ulama adalah fikrah islahiyah yang barusan dijelaskan oleh Kiai As'ad Ali. NU respon yang proaktif dan sistematis, bukan reaktif. Makanya NU adalah respon terhadap ilusi kelompok-kelompok yang ingin mengusung khilafah. Tentu kita ingin tahu bagaimana fikrah sebenarnya, dan inilah ahlinya guru kita tentang fikrah, pemikiran dan sikap gagasan para pendiri Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk Buya Said Akil Siraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdah. Yang saya hormati sahabat saya Gus Dr. Abdul Muhaimin Iskandar, mantan tetangga saya. Nasabnya sama, nasibnya yang agak beda. Dan seluruh jajaran pengurus DPP PKB, ada Gus Yusuf Khudori, Kiai Haidar dan yang lain-lain. Para narasumber yang berbahagia, Kiai Masdar, Pak Dr. Fahri Ali, Pak As'ad Said, Pak siapa namanya? Sujewa ya, Syekh Sujewa ya, Mas Baso, Kiai Maman. Dari Muslimat ada istri saya. Bapak sekalian, jangan harap Islam akan bangkit di Timur Tengah setelah terjadi Rabi'ul Arabi, Arab Spring. Arab tidak semakin kuat, tidak semakin menampakkan bangsa yang beradab. Bahkan sebaliknya, sekarang ini Arab sedang menunjukkan bahwa mereka kehilangan jati diri, kehilangan
karakter, kehilangan budaya, carut marut nggak karu-karuan. Jangan harap 100 tahun lagi akan akur. Oh Pak Nasir ya, lihat Mas, agak kurus, Pak Nasir agak seksi. Waktu jadi menteri gemuk. Jangan harap Islam akan bangkit di Timur Tengah. Memang bahasanya Arab, jadi kira bahasa Quran kalau ngomong itu. Padahal mereka jauh dari nilai-nilai Al-Quran, jauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Coba lihat, Somali 100% ahli sunnah bermadzhab Syafi'i, bubar, negara yang gagal. Afghanistan 100% muslim, 91% Hanafi, Sunni, Maturidi, Naqsyabandiyah, 1% Syiah, berantakan, negara yang gagal. Suriah, dan kita semua tahulah, ada ISIS, ada Qaeda, Jabhatun Nasr, ada Syiah, Syiahnya macam-macam, ada Amal, ada Alawiyah, Alawin, Itsna Asyariyah, Imamiyah, ada Sunni banyak mayoritas, tapi Sunninya la haula wala quwata di Suriah itu. Sunni mayoritas tapi nggak punya kemampuan apa-apa. Yang berkuasa Alawin, Hafid Asad dan rombongannya. Jangan harap Islam bangkit di Irak. Sampai sekarang Irak masih menghadapi masalah selatan dan utara. Selatan itu Arab, utara itu Kurdi. Selatan itu Syiah, utara itu Sunni. Itu masih masalah. Kalau di kita nggak ada masalah sudah. Sudan. Jangan harap kita mengharapkan kebangkitan Islam dari Sudan. Tunis agak mendingan, tapi nilai atau kualitas pendidikannya jauh kalau kita bandingkan dengan di kita Indonesia aja masih jauh, masih bagus kita. Aljazair nggak jelas arahnya. Setelah sosialisme gagal, mereka sedang mencari model seperti apa kelanjutan negara Aljazair. Mesir agak lumayan karena ada Al-Azhar. Itu pun hanya sebatas kampus Al-Azhar, di dalam pagar tembok Al-Azhar. Di luar itu sudah tidak menampakkan lagi masyarakat yang beradab. Alhamdulillah di kita, masyarakat kita Nahdien masih bisa kita banggakan, masih punya prinsip ruh pesantren, ruh ma'had, masih bisa kita lihat keseharian di kehidupan sehari-hari masyarakat berkat perjuangan Nahdlatul Ulama selama ini. Betul. Bukan kita romantisme dengan diri kita sendiri, tidak, betul. Kalau kita tahu, contoh Mesir aja, contoh ambil kita Mesir. Kalau di dalam Al-Azharnya memang luar biasa. Di dalam kampus Al-Azhar memang luar biasa. Di sanalah pembahasan ilmu, diskusi ilmiah luar biasa. Begitu keluar dari tembok Al-Azhar, akan kita jumpai pemandangan orang yang kencingnya berdiri. Jaga paman. Kalau nggak pernah ke Mesir barangkali nggak percaya. Itu rata-rata orang Mesir kalau kencing berdiri, mepet tembok. Sehingga tembok di gedung-gedung Mesir itu merah semua, merah kuning semua. Bekas kencingnya orang Mesir itu. Begitu pula kotornya luar biasa, dan masing-masing menghadapi kehidupan yang sangat mu'aqadah, yang sangat sulit, menghadapi kehidupan yang carut marut. Berkali-kali perang di Israel, ekonomi hancur, tatanan masyarakat hancur. Dulu pernah Anwar Sadat ingin mengembalikan kebesaran Mesir, tapi belum berhasil, sudah terbunuh. Walhasil itulah gambaran secara umum masyarakat Islam di Timur Tengah. Yang sebenar-benarnya masyarakat Islam di Indonesia. Di Indonesia ada pesantren, ada partai politik, ada lembaga pendidikan, ada jamiah. Ini luar biasa yang tidak kita jumpai di Timur Tengah. Jangan anggap kalau kita mengadakan tahlilan saja, atau maulid Nabi di negara Timur Tengah itu gampang, sulit, harus izin. Bikin pesantren, bikin madrasah, majelis taklim harus izin. Di kita bebas sebebas-bebasnya. Ini harus kita pelihara. Maka dan alhamdulillah lagi NU ini berganti-ganti roh Islam, berganti-ganti ketua umum, prinsip tawassud dan tasamuh
tidak pernah kendor, tidak pernah bergeser. Bagaimana Ikhwan Muslimun yang didirikan oleh Hasan Banna, ulama Al-Azhar yang moderat, tapi begitu beliau terbunuh diganti Said Qutb, bergeser ke kanan menjadi radikal. Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir Palestina yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani, tawassut, moderat, tidak radikal. Begitu wafat Taqiyuddin diganti Dr. Abdul Qadim, geser ke kanan menjadi radikal. Di kita alhamdulillah berganti-ganti Rais Am, berganti ketua umum, tidak bergeser dari prinsip. Kalau hanya gaya-gaya modelnya ketua umum beda-beda dikit lah. Oleh karena itu kita punya kekayaan yang harus kita pelihara. Pertama, atharawatul ijtimaiyah, kapital sosial. Satu-satunya ormas di dunia barangkali yang kaya dengan modal sosial, modal masyarakat yang luar biasa. Orang tidak punya kartanu tapi merasa menjadi NU. Orang tidak punya kartanu, tidak punya terdaftar tapi merasa menjadi NU. Asal tahlilan bilangnya NU, asal kunut bilangnya NU, gak mau kalau dikatakan bukan NU karena kunut. Ini kapital luar biasa ini, harus dipelihara, harus dijaga, yang sangat mahal ini. Kita punya athrawat al-hadariyah, kultur kapital. Kita punya pesantren, kita punya kitab kuning yang sudah jelas bukti nyata. Kitab kuninglah yang menyelamatkan umat Islam di Indonesia ini. Dulu Muhammadiyah berjasa besar menjaga, merawat akidahnya orang Islam yang kerja di Belanda, yang kerja di kantor-kantor Belanda. Dijauh oleh Muhammadiyah sehingga tidak murtad, nggak sekuler. Muhammadiyah berjasa besar menjaga, menyelamatkan akidahnya pegawai-pegawai Belanda. Tapi tidak ada pendalaman, tidak ada kajian-kajian Islam, tidak meninggalkan kitab-kitab marojik, literatur primer ditinggalkan Muhammadiyah, sehingga kualitas pemahaman Islamnya keropos. Walaupun Muhammadiyah berjasa, kita akui Muhammadiyah berjasa besar menyelamatkan orang Islam yang kerja di kantor Belanda. NU lah yang menjaga, merawat athrawatul hadariyah, menjaga Fathul Mu'in, menjaga arkanus salat sab'ata asyar, furudul wudu sitatun. Itu yang jaga NU, itu yang jaga. Belum lagi menjaga ila hadrat Mustafa Rasulullah SAW al-Fatihah. Di luar itu enggak ada itu. Ini merupakan hadarah, peradaban yang kekayaan peradaban luar biasa, harus dijaga. Memang sih boleh saja Hajat Fatihah dengan mengatakan mari kita bersama baca Al-Fatihah yang ditujukan pahalanya untuk Rasulullah. Ya boleh, tapi kurang NU itu loh, kurang NU. Kurang mantep kalau enggak ilah hadrat Mustafa Rasulullah Fatihah. Waduh, udah jual wasal kiram tabi'un Islam. Ulama mujahidin fi din muslimuna qul afwan hasinun wa abain wa jan wa jadatin muslim semua. Masyaallah fi Muhammad wa ja'al jannah wa wahum. Wah, bangaran gitu. Padahal boleh-boleh saja. Mari kita baca Al-Fatihah untuk orang tua kita. Semoga orang tua kita sekarang ada di alam sisi Allah. Mari sama-sama Al-Fatihah. Boleh kan ya? Boleh ya? Enggak marah. Bukan hadarah kita itu. Laisat hadaratuna seperti itu. Hadaratuna yang seperti kita lakukan setiap saat itu. Ini harus kita jaga. Capital culture, kekayaan budaya. Belum lagi Fathul Mu'in, harus kita jaga. Belum lagi Utawi Iku, harus kita jaga. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'u arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dhurri ma'sumin musliman kana wal muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawajil tamrid. Fathul Mu'in itu harus dijaga itu. Pasal ini menjelaskan bab jihad. Jihad ada 4. 1, mengajak masyarakat beriman kepada Allah. 2, menegakkan syariat. 3, perang fisabilillah. 4, memberi perlindungan kepada masyarakat muslim atau non muslim asalkan masyarakat baik-baik dengan kecukupan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Harus kita jaga. Nasnya itu harus dijaga, nasnya.
Nggak cukup hanya bahasa Indonesia saja, harus faslun fil jihad. Dibaca itu. Kalau nggak dibaca, cemplang, hambar. Nggak dibaca. Mari kita jaga masalah kita, akidahnya, syariatnya, dan kecukupan sandang. Wah, itu pidatonya Pak Camat itu. Pidatonya Dan Ramil itu. Kalau pidatonya ketua NU, ketua PKB harus faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudil. Mantep kan gitu kan? Ini kekayaan kita ini. Orang lain nggak bisa ini. Orang lain nggak punya itu. Belum lagi baca Quran. Belum lagi baca Quran dengan fasih, dengan tajwid. Orang mas lain nggak punya itu. Kita anak kecil aja banyak baca Quran. Nah, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Kekayaan kultur ini harus kita pertahankan kalau mau NU ila yaumil qiyamah, insyaallah. Yang ketiga, ciri khasnya itulah bukan hanya Islam, bukan hanya kembali Quran, bukan hanya gitu, bukan. Yang ketiga, as-sarawatul syi'ariyah. Kekayaan simbol. Mohon maaf, apa sih artinya pakai kopiah? Apa artinya pakai kopiah? Nggak ada artinya apa-apa. Apa kalau pakai kopiah sholatnya khusyuk? Kalau nggak pakai kopiah kurang khusyuk? Enggak. Tapi itulah simbol kita, pakai kopiah. Apa artinya beduk di masjid? Nah, kalau nggak ada beduknya masjidnya kurang afdol. Kalau ada beduknya afdol masjidnya enggak. Nilai masjid itu nggak akan bertambah ada beduk. Kalau nggak ada beduk nggak ada tambahnya. Nggak ada apa-apanya. Tapi itulah simbol kita, harus ada beduk. Paham betul? Sholat nggak pakai kopiah silahkan, nggak apa-apa. Sah-sah saja kalau memang syarat rukunnya memenuhi. Tapi kehilangan simbol, kehilangan simbolik, capital simbolik. Maka itu harus kita pertahankan. Nah, inilah kekayaan kita yang harus kita pelihara. Yang insya Allah dengan pelihara kekayaan ini, apa tadi? Sosial, kultural, simbolik, kita akan meraih, akan mempertahankan eksistensi kita dan akan bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Apalagi PKB. PKB dilahirkan oleh NU. Tim 5, Kiai Ma'ruf, saya, Rozi Munir, Mustafa Zuhad, Pak Bagja, itu semua itu tim 5, Allahyarhamu kecuali saya dan Kiai Ma'ruf yang masih hidup ini, tiga-tiga sudah mendahului kita. Tim 5 pendiri PKB dengan resmi SK PBNU. Gak mungkin lupa sejarah itu, sejarahnya seperti itu. Saya itu di SK oleh PBNU menjadi tim 5 PKB. Entah diakui oleh Pak Muhammad, nggak tahu saya tapi. Tanpa tim 5 nggak akan dari PKB waktu itu. Saya jurkam nasional nomor 1 di TV, debat dengan Andi Arief, yang moderatornya namanya siapa? Yang ahli militer sebenarnya, ahli militer itu Salim Said moderatornya itu. Saya masih ingat, kampanye kemana-mana, yang nggak ada amplopnya dari BDM nggak ada. Lillahi ta'ala aja. Mabda siasi persis seperti mabda siasi PBNU. Partai mana yang ada mabda siasi seperti PBNU? Jelas sekali PKB Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Partai mana yang jelas-jelas seperti itu? Hanya PKB yang persis dengan NU ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi PKB al NU, NU al PKB harus kita dengungkan itu. Harus selalu kita suarakan. PKB adalah NU, NU adalah PKB. Harus selalu disuarakan itu. Gak boleh surut, gak boleh kendor. Otoritasnya Dewan Syuro, tak kalau sekarang sudah berubah ya, udah berubah belum Min? Bahwa Dewan Syuro itu punya otoritas yang sangat mutlak itu masih gitu nggak? Apa dirubah sudah? Itu sama seperti adatnya PBNU itu. Rois Am dan Ru'us Syuriah punya kewenangan yang luar biasa tanpa batas. Itu Rois Am di PBNU. Begitu pula PKB, entah kalau sekarang sudah berubah, masih kan ya? Walaupun prakteknya nggak nganu sih ya, nggak. Walhasil satu-satunya partai yang sejalan, senapas, seiring dengan Nahdlatul Ulama hanyalah PKB. Enggak, ini apa adanya, saya ngomong apa adanya nih.
Nggak bisa meninggalkan sejarah, nggak bisa. Tim asisten 9, tim asistennya tim 5 itu 9, Pak Muhaimin, Pak Ali Maskur, Pak Arifin Junaidi, tim 9 yang membantu tim 5, NU semua itu. Tidak satu pun enggak di SK dari PB juga. Dari PB ini Mas Ekan, Gus Dur dan Kiai Ilyas ya tanda tangan. Gak bisa dihindari itu. Saya heran kalau ada orang mengatakan NU harus jauh dari PKB. Gak mungkin. Itu melupakan sejarah itu. Bukan sejarah. Ketuanya siapapun PKB-nya. Itu karena gak senang Pak Muhaimin barangkali yang ngomong itu. Ketuanya siapapun NU, ketua siapapun PKB, tidak boleh itu dihilangkan dari ingatan kita. Nah, kembali kepada masalah tadi. Kita bangga, kita punya organisasi besar, merupakan civil society yang tidak ada duanya di dunia ini. Di Eropa gereja civil society-nya. Di Timur Tengah, di Afrika torekot. Tapi seberapa sih besarnya kekuatan torekot? Di Eropa gereja civil society-nya. Tapi dua-duanya baik ikatan gereja maupun ikatan torekot tidak akan bisa menandingi kekuatan Nahdlatul Ulama. NU merupakan civil society, kekuatan masyarakat yang luar biasa. Dan ada setiap ada bagian-bagian. Pemuda ada Ansor, ibu-ibu ada Muslimat, yang muda ada Fatayat dan seterusnya lah. Ada Tarekot, ada Qur'an Hufad. Hanya di NU seperti itu. Kalau kita main ke Mesir, Tarekot hanya 14. Di Mesir Tarekot hanya 14. Kenapa? Ya kan ada di Mesir aja. Di Maroko Tarekot hanya 1, Tijaniyah. Ya kan resmi cuma Tijaniyah. Mursyidnya juga rajanya itu Raja Muhammad bin Hasan. Kalau kita pergi ke Irak, Tarekot ada berapa? Tapi di Indonesia, karena kita ini menampung semua aliran Tarekot, ada 45 Turkul Mu'tabar As-Sufiyah di Indonesia. Dari Mesir diterima, yang dari Kurdi diterima Naqsyabandiyah, yang dari mana-mana dari Maroko Tijaniyah diterima, luar biasa. Madhab di kita mayoritas madhab Syafi'i, tapi kita terbuka dengan madhab yang lain. Walhasil kekuatan yang luar biasa ini harus kita pelihara, dan ini semuanya merupakan kewajiban mutlak, nggak bisa ditawar, kewajiban bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Bagaimana mencerdaskan warga NU, membangun ekonomi NU, warga NU, membangun peradaban warga NU, semua mutlak di atas pundak Partai Kebangkitan Bangsa. Mari kita dukung PKB agar mendapatkan kemenangan. Sekarang sudah wakil presiden, ke depan harus presiden. Cita-cita lu ya, cita-cita ini, hima ini. Sekarang wakil presiden, besok harus presiden. Gitu. Sekarang menteri cuma berapa sih? 2 orang ya? 3 apa 2? 2. Besok harus mayoritas menteri PKB. Itu namanya himmah namanya. Muhammadun qa'imun lillahi dzu himami, Muhammadun khatamus likullihimi. Dan Muhammad oleh himmahnya menyala-nyala, berkobar-kobar. Saya enggak mau kalah. Itu Muhammad itu. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala antul hadzal amr ma taraktu hatta al-kaduna. Demi Allah, saya Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya enggak akan berhenti sampai saya menang. Itu Nabi Muhammad. Untung Nabi Muhammad modelnya seperti itu, enggak kayak sampean. Kalau model sampean 2 hari selesai, Islam enggak akan berkembang. Wali Songo himanya besar. Ki Hasyim Asy'ari himanya besar, Bung Karno himanya besar. Tanpa hima yang besar tidak mungkin akan lahir ormas yang besar atau masyarakat yang besar. Muhammadun qa'imun lillahi dzu himami. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah masyarakat mengikuti jalan Tuhan, jalan Tuhanmu, bukan jalanmu. Jalannya Tuhan, bukan jalannya kamu, bukan jalannya kepentinganmu, bukan jalan hawa nafsumu, bukan jalannya interestmu. Paham tidak? Paham tidak? Jadi ajaklah manusia mengikuti jalan Allah, jalan Tuhanmu, bukan jalannya kepentinganmu, bukan jalannya hawa nafsumu.
Insya Allah kalau betul-betul kita mengajak masyarakat ila rabbik, bukan ilah hawa nafsumu, bukan. Insya Allah PKB akan kuat. Kita ini hanya menjalankan tugas amanah yang sangat mulia dan sangat suci dari amanah ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal hasanah wajadilhum billati ahsan. Bil hikmah termasuk bil medsos, bil internet, bil YouTube. Bil hikmah itu artinya itu kata-kata yang sangat umum kan. Hikmah, bijak, ya isinya apa? Medsos lah, udah medsos, Instagram, YouTube, Google, itu bil hikmah. Wal hasanah, redaksi yang menarik, yang santun, wajadilhum, dan diskusi, dialog yang berkualitas. Itulah barangkali diantara cara bagaimana kita menjaga, merawat, mengajak masyarakat agar kembali ke jalan Rabbina, jalan Allah, bukan jalan hawa nafsu kita, bukan jalan kepentingan kita, bukan jalan kepentingan sesaat. Terima kasih, itu saja Pak Aman ya. Syukran wa dumtum khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Buya Said Akil Siraj. Kita sangat betah kalau beliau mengeluarkan seluruh pengalaman beliau dulu di Arab, referensi yang sangat dalam. Makanya Buya nanti harus keliling lagi seluruh Indonesia didampingi dengan Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin, karena kata cendekiawan kita Fahri Ali, NU ini kuat karena 3. Pertama ada sosok Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Yang kedua munculnya pemikir-pemikir hebat termasuk Buya Said Akil Siraj. Dan yang ketiga tentu karena ada Partai Kebangkitan Bangsa. Saya perlu mengelaborasi ini Pak Fahri Ali. Kalau tadi Ki As'ad bicara soal fikrah islahiyah, lalu beliau Buya Said fikrah tasamuhiyah, lalu kaifa nataqaddam an nataqala anit turas. Turas NU itu adalah soal kapital sosial, ekonomi dan simbol kultur dan sebagainya. Pak Fahri tolong dijawab yang tadi itu. Pak Fahri nulis itu Abdurrahman Wahid, cendekiawan hebat-hebat seperti Buya Said, Masdar dan sebagainya, dan ada PKB. Silakan Pak Fahri. Bukan belakangan aja. Enggak. Harus jawab dulu itu, dielaborasi. Boleh berdiri Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Said yang saya hormati, syukur sudah sembuh ya. Saya dapat laporan terus tentang perkembangan Kang Said ya, karena ada junior saya yang selalu mendampingi beliau. Lalu Ketua PKB Muhaimin Iskandar yang pernah waktu mahasiswa datang ke rumah saya di Selipi dulu dan makan, dan hebatnya itu datang bersama dengan Yahya Sakuf. Iya. Yang bawa adalah Andi Malarangang. Iya. Tapi itu masa mahasiswa ya. Masa-masa yang indah. Saya juga senang di sini bertemu sahabat saya Masdar Mas'udi, karena sama-sama kita dulu di LP3IS ya. Ison Basuni kemana sekarang ya? Di atas dia. Juga saya senang walaupun belum pernah salaman itu dengan Sujiwo Tejo ya. Kang Akil nggak begitu hafal nama Sujiwo Tejo ya. Lalu kemudian moderator ya, kami sering sekali tampil di TV ya bersama-sama, kadang-kadang berdebat, kadang-kadang satu kata ya, sering BA-an betul. Nah, lalu kemudian Pak As'ad, ya. Pak As'ad yang buku beliau yang dahsyat itu, Intel ya, Intel Santri atau Santri Intel, di mana saya membuat kata pengantar dan saya memerlukan 6 bulan ya untuk membuat pengantar dari buku beliau yang sangat hebat itu. Lalu kemudian
Oh, Ahmad Baso. Ahmad Baso ahli ini civil society gitu. Bukunya tebal sekali itu dan saya beli gitu. Nah, saya senang sekali di sini juga ada sahabat saya sejak mahasiswa, Dubes sekarang, Abdul Aziz. Dan tadi Muhaimin mengatakan bahwa di dalam isi tas Dubes kita itu semuanya real katanya. Lalu ada ini Habib Dakiri dan satu-satunya ya rektor di sini, rektor IPB namanya Arif Satria gitu. Tolong berdiri Arif. Ya. Profesor Arif Satria. Oh, ketua ICMI betul. Lupa saya, lupa. Oke, jadi satu abad NU ini, atau saya mulai dulu lah. Saya mulai beberapa saat lalu, saya diundang oleh PDI Perjuangan ya. Karena Mbak Mega harus menyebut P-nya itu dengan agak panjang, PDI Perjuangan. Lalu sekarang saya diundang oleh PKB. Apa arti ini ya bagi Indonesia? Dan apa arti NU ya dalam usia satu abad kurang beberapa tahun? Karena seharusnya satu abad itu 1926 ya. Sekarang berapa? 2023. Oh, Hijriah. Oke, boleh, nggak apa-apa gitu. Saya ngitungnya itu masih miladiah gitu. Oke. Nah, tapi yang jelas memang sudah mendekati 1 tahun ya untuk tahun Masehi ya. Nah, untuk NU saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Kang Akil tadi ya tentang basis sosial NU yang bersifat historis, yakni institusi-institusi yang dibangun ratusan tahun lalu. Di sini saya bawa daftar pondok-pondok tua Indonesia yang akan diberi penghargaan oleh pengurus besar NU karena sudah melampaui ya usia ratusan tahun. Tidak akan saya bacakan semuanya, tetapi di sini yang tertua dan yang tercatat ya, saya kira masih banyak yang jauh lebih tua. Itu adalah Pondok Pesantren Al-Kahfi Somolangu, Kebumen, didirikan pada 1475. Lalu yang kedua adalah Pesantren Mojosari Loceret Nganjuk, didirikan 1710. Jadi lebih tua ya daripada yang pertama. Dan yang paling menarik juga ini adalah Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, didirikan pada 1718. Dan apa hal yang mau saya catat di sini adalah bahwa semuanya itu ada 56 pondok pesantren. Yang termuda di sini adalah Pondok Pesantren Ploso Kediri 1925. Nah, pada daftar nomor 46 ada Pondok Pesantren Matlaul Anwar. Dan di sini kata NU itu sudah digunakan. Jadi Matlaul Anwar Linahdatil Ulama atau Malnu didirikan di Pandeglang pada 1916 gitu. Nah, ini ya kalau kemudian kita bandingkan pada
pada kaum nasionalis. Jadi memang sangat penting ini untuk melihat ya posisi PKB, NU, PKB, lalu kemudian PDIP. Pesantren-pesantren yang saya sebut dan pasti jauh lebih banyak ya, itu sudah mengalami proses kesejarahan yang cukup panjang. Lalu kemudian di sisi lain ya PDI Perjuangan itu kita melihat ya basis gagasan nasionalisme itu baru berkembang ya sekitar 1910-an, atau kalau misalnya Budi Utomo mau kita gunakan itu maka 1908. Dan institusi yang dibangun itu belum begitu kuat, kecuali kemudian pada 1927 Partai Nasionalis Indonesia didirikan oleh Soekarno. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks ini, proses institusionalisasi gagasan nasionalisme bisa Anda katakan nasionalisme sekular di dalam pengertian tidak mengikut sertakan agama di dalam tindakan-tindakan dan gagasan-gagasan politiknya, itu baru mengalami institusionalisasi politiknya atau institusionalisasi sosialnya itu pada 1927. Nah, bandingkan misalnya dengan NU dan PKB. NU dan PKB itu berurat berakar pada lembaga-lembaga pesantren yang historis. Maksud saya historis itu benar-benar ada, yakni ya pada abad ke-18 gitu. Saya selempang, ya saya gunakan kata Betawi di sini, saya selempang sebenarnya jauh lebih dalam lagi ke atas gitu. Nah, kalau kemudian kita mau menggunakan apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz ya, bahwa gagasan nasionalisme dan gagasan nation state dari orang-orang Jawa, kata Clifford Geertz itu sebenarnya lebih bertaut kepada gagasan yang berkembang pada ingatan mereka terhadap Majapahit gitu. Nah, tetapi